Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, DSJM yang hadir onsite maupun online. Mari kita teguhkan ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita awali dengan memperkatakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Mari kita teguhkan ibadah kita. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mohon pengampunan dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak datang di bait kudus-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang pengampun. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pagi ini, pimpin kami dengan roh-Mu. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu untuk mendapatkan dekapan kasih-Mu. Kami berdoa untuk para imam-Mu yang saat ini melayani Tuhan. Urapi dengan perkenan-Mu Tuhan, sehingga apa yang dinaikkan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk membawa firman yang pagi ini. Tuhan juga urapi, sehingga apa yang keluar dari lidah dan bibirnya adalah benar kehendak-Mu, yang mengajar kami, yang mendidik kami, yang meluruskan kami dari segala kesalahan. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu saat ini akan memuji menyembah Tuhan dan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sehingga kami mendapatkan rahmat-Mu dan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Ini kami naikkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengarahkan kedua tangan Bapak Ibu ke tempat anak-anak ini ya. Nah, sebentar dia akan masuk dalam ibadah surah minggu, mari kita doakan bersama. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur, terima kasih. Dan ibadah pagi ini Tuhan, kami boleh membawa anak-anak kekasih kami, anak yang Kau berikan bagi kami, anak yang Kau titipkan bagi kami Tuhan. Untuk kami bawa anak-anak kekasih kami ke hadapan Tuhan. Karena sebentar anak-anak itu akan masuk ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Kau hadir dan Kau akan melaut, Kau menjamah, membuat hikmat pengertian bagi anak-anak untuk menangkap setiap firman yang akan disampaikan oleh gurunya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak kasih kami, karena kami tahu Tuhan, sejak kecil anak-anak sudah mengenal akan Engkau. Saat dewasa Tuhan akan memakai anak-anak yang menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik, bahkan menjadi saksi bahwa sungguh di dalam diri anak-anak ini ada Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan anak kasih kami. Bahkan tidak hanya itu Tuhan, bahwa anak-anak ini akan menjadi pengganti kepada kami semua Tuhan, untuk generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Makasih Bapa, pun berkat-Mu bagi anak-anak ini. Berkati Tuhan kesehatan tubuh jasmaninya, berkati Tuhan ibadahnya, berkati studinya dalam nama Yesus. Bahkan pengurapan dari Tuhan yang mengurapi anak-anak kasih kami Tuhan. Kami percaya Tuhan anak menjadi anak yang kuat, anak sehat, anak pintar, anak pandai, anak cerdas. Karena anak dibedakan dengan anak-anak yang tidak mengenal akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membawa anak-anak ini menjadi berkat. Bahkan guru sekolah minggu pun Engkau urapi sehingga apa disampaikan sungguh-sungguh firman Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa.
Berkati kedua orang tuanya yang telah sungguh-sungguh membawa anak-anaknya untuk datang pada Tuhan. Amin. Berkati kesehatannya, berkati ibadahnya, berkati pekerjaan bisnisnya, berkati keluarga rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu hanya di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Terlebih kita sudah memasuki bulan kedua minggu pertama di tahun 2024. Haleluya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terlebih di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Mengingatkan kita akan pengorbanannya, akan karya salibnya. Bagi kita semua yang harusnya binasa. Namun oleh darah Yesus setiap kita boleh ditebus, setiap kita boleh menjadi umat tebusan Allah. Karya salibnya yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Terlebih berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan atas anugerahnya, atas karya salibnya. Haleluya. Kiralah basyaka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi berkata, Kaulah harapanku. Engkaulah sumber pengharapan. Mari berkatakan dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Ya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan bersama berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu, karena salibmu. Mari berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Dengan tulus kau berkata kepada Yesus, ya, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu, karena salibmu ya Tuhan. Setiap kami boleh hidup, setiap kami boleh memperoleh kemenangan ya Tuhan. Mari kita semua boleh bangkit berdiri, haleluya. Oh Rabashe, amin. Ya, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi dengan sungguh berkata, karena salibmu. Lebih lagi kau berkata kepada Yesus, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari angkat tangan bersama berkata, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, kami boleh hidup. Karena salibmu Yesus, kami boleh beroleh kemenangan Tuhan. Kami boleh beri berharapan Yesus. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber kemenangan kami Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tiada nama santan kaya nama. Mari kau lebih lagi sembah Dia Yesus. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau masing-masing sembah Dia. Oh, haleluya. Tiada nama santan kaya nama. Kau sungguh hebat. Kau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Allah kemenangan kami. Oh, haleluya. Mari kau masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Buat karya salibnya yang hebat, buat karya salibnya yang besar. Mari kau bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Yesus. Urabataka ya Ramasaka. Masing-masing berkata-kata kepada Tuhan. Irabasheke. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembah Dia. Mari kau masing-masing jangan berdiam. Sembah Dia Yesus bagi Tuhan. Juru selamatmu. Urabasheke lelebelebe saka. Yes, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kenalabashe. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan. Hari ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Urabashe. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kirabasheke berelebelebela. Shandara lama se. Urabashe delelebetaka yaramu. Haleluya. Hinara lama shanda. Mari masing-masing bermasmur. Hinara lama she.
Mari masing-masing kita memuji, bermasmur bagi Tuhan, bagi kemuliaan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam di atas setiap pujian penyembahan-Mu. Jangan kau berdiam. Bangun imanmu, bangun imanmu. Masing-masing saat ini bersekutu dengan Yesus. Uribitah tanya nama. Kami perlu kau Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap kami boleh diberikan kemenangan. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, kami beroleh Tuhan menjadi umat tebusan Allah. Oh haleluya. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap hati kami. Kau menjamah satu persatu jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Yes, kekudusan-Mu melingkupiku. Ya, kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan mari jemaat pujikan. Oleh kuasa darah-Mu, ya, kekudusan. Mari kau berkatakan dengan lembut kepada Tuhan, dengan tulus kepada Yesus. Ya, mengalir sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidup. Ya, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus setiap kami Tuhan. Engkau telah jadikan setiap kami umat tebusan Allah, menjadi milik kepunyaan Allah. Haleluya. Ya, ya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan yang selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
karya salibmu yang sempurna, anugerah yang terbesar bagi kita semua. Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Woo! Setiap kami memenaikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini dengan sukacita yang kau berikan bagi kami Yesus. Haleluya. Hey. Mari kita pujikan haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Mari kita boleh memuji menari buat Tuhan. Amin. Ya, katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, katakan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memujikan, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Mari kita sama-sama menari memuji bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Kami menari buat Tuhan. Mari katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Amin. Haleluya. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, takkan berhenti. Oh, meninggikan namamu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hanya untukmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Setiap kita dibebaskan Tuhan, amin, oleh kuasa darah Yesus. Amin. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan dengan iman, iblis tinggal, ya amin, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih sungguh berkata, sekaranglah tiba, sekaranglah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa, dan kebenaran Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, akan dilempatkan. Haleluya. Sekali lagi berkata, sekaranglah tiba.
ditebus, aku yang telah diselamatkan Tuhan. Domba oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih sungguh oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi dengan berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan panjang buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam kiri kananmu. Oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau saat itu Tuhan. Kami mau tenang Tuhan. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Roh Kudus surapi kami. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Sinaralama syakaya. Ya. Terima kasih Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan. Sekali lagi oleh darah-Mu Yesus kami ditebus. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dari awal berkata, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Boleh sekali lagi dengan suku kita berkata, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah Yesus, Yesus, ku berseru.
Sekali lagi jemaat Tuhan, pujikan pujian ini dari awal. Katakan dengan darah-Mu. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Itulah pernyataan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah menjadi umat tebusan-Mu ya Yesus. Amin. Mari bersama kita berkata, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Sekali lagi dengan sungguh kepada Tuhan berkata, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Katakan pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Boleh sekali lagi dengan sungguh berkata, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kemuliaan panjang buat Yesus. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Mari bersyukur buat kasih setia-Nya. Mari bersyukur buat kasih dan anugerah-Nya, buat karya salib-Nya. Kembali kami datang bersyukur Tuhan, buat karya salib-Mu yang hebat, buat karya salib-Mu yang sempurna. Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita hari ini di hadapan Tuhan. Mari buka hati saudara, ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sadari bahwa kalau hari ini ada sebagaimana saudara ada, itu semua karena kasih karunia-Nya. Rahmat-Nya senantiasa baru bagi saudara dan saya. Kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Sadarkan kami, ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh, seringkali kami bersungut-sungut Tuhan tentang kehidupan yang kami harus jalani. Kami lupa sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Di dalam segala kondisi dan keadaan kami tahu kekuatan Tuhan senantiasa nyata. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami tenang di dalam hadirat-Mu pagi ini. Supaya kami boleh mendengar firman-Mu, supaya kami terus boleh dikuatkan, diteguhkan. Supaya Tuhan mata hati kami terang Tuhan, sehingga kami dapat melihat kemuliaan apa yang Tuhan sedang sediakan bagi hidup kami.
Justru di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam tekanan hidup, biarlah kami tahu ada Tuhan yang senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Pakai Tuhan hamba-Mu, Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah Tuhan senantiasa bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa bagi mereka yang sakit, ada kesembuhan, ada pemulihan. Berdoa bagi mereka yang lemah, ada kekuatan Tuhan, ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Itulah yang menggerakkan kami, itulah yang mendorong kami, itu yang membuat kami bersuka cita. Keadaan boleh gelap, permasalahan boleh hadir dalam hidup kami, tapi kami tahu ada kekuatan Tuhan yang senantiasa nyata bagi hidup kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara yang percaya dan siap terima firman Tuhan boleh berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di bulan Februari. Bulan Februari ini bulan diakonia atau bulan compassion ya, bulan belas kasihan. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan meneladankan ya, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki compassion atau belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan Matius pasal yang ke-9 ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya beri judul pada pagi hari ini khotbahnya belas kasihan menurut Tuhan Yesus. Ya, belas kasihan menurut Tuhan Yesus, bukan menurut pengertian saudara sendiri. Ya, mungkin beberapa daripada kita, termasuk saya, ya punya pandangan, punya pemikiran, ya punya definisi sendiri. Ya, kita pikir belas kasihan itu, oh kalau kita itu kasihan sama orang, ya, kalau yang mereka ada dalam keadaan yang membutuhkan, begitu ya, kita tolong. Ya, atau bagaimana belas kasihan yang sesungguhnya menurut Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat di pasal yang ke-9 dari Injil Kristus menurut Matius, ayatnya yang ke-9, kita baca sampai ayatnya yang ke-13 ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara, ya, adik-adik sekalian yang tadi sudah melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap saudara. Puji Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ya ayat firman Tuhannya. Belas kasihan menurut Tuhan Yesus. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Matius pun bangkit dan mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan, ayat 10, di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikopnya di situ dikatakan Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Sedikit latar belakang. Ya, status pemungut cukai ketika Yesus itu ada di muka bumi ini, ketika itu status atau profesi pemungut cukai itu seringkali dianggap sebagai sebuah profesi yang menjadi musuh masyarakat begitu ya, yang tidak disukai oleh masyarakat ketika itu. Kenapa? Karena pemungut cukai ya dalam konteks yang saudara baca waktu itu adalah mereka-mereka yang mengambil cukai, mengambil pajak dari rakyat untuk diserahkan kepada penguasa ketika itu, yaitu bangsa Romawi. Ya, jadi mereka dianggap sebagai pertama pengkhianat,
dan dianggap sebagai orang yang memeras ya uang rakyat, kurang lebih begitu, saudara ya. Jadi ini sedikit latar belakang ya, latar belakang itu penting ketika kita membaca ayat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tidak salah mengerti. Ya, ada nanti anaknya yang mau masuk fakultas ekonomi, ya ditanyain nanti mau kerja di Dirjen Pajak begitu ya. Saudara ngomong gini, jangan nanti seperti Matius pemungut cukai ini gitu ya. Gak boleh itu di Alkitab gitu ya. Bukan ya saudara ya, kita harus belajar sesuai dengan konteks pada waktu itu ya. Kenapa dianggap begitu Bapak Ibu Saudara? Karena pemungut cukai ketika itu seringkali memakai kekuatannya, otoritasnya ya untuk memeras, untuk memaksa rakyat. Ya, jadi itu terjadi dan dianggap pengkhianat. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk sang penguasa. Ya, jadi waktu itu pandangan tentang pemungut cukai ya di antara orang Yahudi itu jelek sekali. Ya, image-nya itu seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi saudara supaya ngerti kenapa latar belakang ini penting ya. Dan kenapa saya harus menjelaskan? Supaya apa? Supaya saudara tahu. Ya, kenapa ini jadi penting dan saya percaya setiap kata di dalam Alkitab, setiap perikop, setiap cerita yang dituliskan di dalam Alkitab itu penting untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi artinya bagi kita itu penting kalau kita bisa baca itu sekarang di Matius pasal yang ke-9, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau saudara dan saya pelajari. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu yang penting yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu mari kita masuk lebih dalam. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Yang kita bisa pelajari, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga mencatat dan melihatnya di depan. Saudara bisa foto-foto, saudara. Bukan foto-foto saya, foto-foto slide-nya. Saudara, untuk apa? Untuk dipelajari kembali. Ya, saya selalu terus mendorong jemaat Bapak Ibu Saudara. Jangan cuman puas mendengar. Ya, responi pemberitaan firman Tuhan dengan mencatatnya, dengan merenungkannya. Dan saya percaya oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita ya. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika saudara menghadapi kehidupan dunia ini, ada tantangan, ada penderitaan, saudara sudah berakar kuat, punya dasar yang teguh. Banyak orang Kristen berkata, kenapa sih aku ngalami ini? Kenapa kok hidupku susah? Kenapa kok ada tantangan? Kenapa kok ada sakit penyakit? Saudara, mereka taunya protes sama Tuhan. Kalau tidak protes, tipe orang yang kedua, baru ketika menghadapi tantangan, dia mau datang kepada Tuhan, mau berdoa sungguh-sungguh. Saudara, jangan sampai nunggu ketika ada masalah, saudara datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Justru ketika kita ada dalam perjalanan kita, dalam keseharian kita seperti ini, mari kita cari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah ini, saudara. Yesus mendahulukan hubungan lebih daripada penghakiman. Ya, saya ulangi. Saya tuliskan di situ ya. Memang karena mimbar ini jadi nggak kelihatan di situ ya. Tapi saya mau nyampaikan ini. Yesus mendahulukan hubungan lebih daripada penghakiman. Tahu dari mana perikop atau poin ini kita bisa pelajari. Ya, kita lihat dalam ayat yang ke-9 dan 10 dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. 9-10 mengatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Jadi Yesus ketika itu berjalan, ya melayani banyak orang. Ya, selain mengajar, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara. Tapi dia juga memanggil beberapa untuk menjadi muridnya. Ya, dia juga melakukan hal ini kepada Sakeus misalnya. Ya, Sakeus itu lagi di atas. Ya, Sakeus turunlah. Ya, aku mau makan di rumahmu. Jadi itu sesuatu yang biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika ini, itu perikopnya dalam Matius. Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Ya, saudara tahu dari ceritanya, kenapa pemungutan cukai itu jadi sesuatu yang sangat penting dalam perikop ini. Lalu ia berkata kepada Matius, follow me, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ya, Matius pun bangkit dan mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Ya, jadi kalau pemungut cukai itu seperti hari ini juga ada asosiasinya, saudara ya. Pengusaha retail, pengusaha pengusaha batik misalnya gitu ya. Lalu asosiasi apalagi
pengusaha gitu ya, ada HIPMI, ada Kadin gitu ya saudara ya. Nah ini rupanya ada asosiasi pemungut cukai saudara ya. Dan ketika itu Yesus makan sama Matius di rumah Matius ya, apa yang terjadi? Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Menarik untuk dicermati, di situ dikatakan gini, datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, orang berdosa. Tahan pemikiran saudara di sana, tapi coba diulangi lagi atau direnungkan lebih dalam. Ya, kata-kata di situ orang berdosa. Ya, berarti kan sama saja ngomong begini. Pemungut cukai itu juga dianggap orang berdosa. Ya, orang berdosa. Nah, dari mana definisi orang berdosa itu? Saudara, yang jelas bukan dari Yesus. Ya, tapi itu menjadi satu pengertian, satu cara pandang yang sama ketika itu. Oleh karena itu dituliskan di sini. Ya. Nah, yang menarik adalah Yesus mendahulukan hubungan lebih daripada penghakiman. Bisa jadi Yesus tahu mereka ini orang-orang berdosa. Saya percaya Yesus itu Allah Maha tahu. Amin, saudara. Tapi toh dia memutuskan untuk memanggil Matius. Dia bukan guru, bukan nabi yang jaim. Yang hanya mau berkumpul sama kumpulan orang-orang tertentu saja. Hanya untuk menjaga image-nya dia agar baik. Saudara paham ya maksud saya ya? Dia berkata kepada Matius secara spesifik, ikutlah aku. Dan dia juga tahu bahwa ketika dia pergi dengan Matius, masuk ke rumahnya, makan bersama-sama dengan Matius, saudara, dia juga tahu bahwa berikutnya bukan cuma Matius saja, sang pemungut cukai yang datang, tapi juga teman-temannya. Jadi di saat yang sama, ya, satu kali peristiwa itu, ya, Yesus sedang tidak hanya berhadapan dengan seorang Matius, tapi juga Matius and the gang, kurang lebih gitu saudara ya. Matius DKK dan kawan-kawan saudara. Ya, kalau anak zaman dulu tahu Matius CS, wah gitu saudara. Benar ya saudara ya. Jadi kalau zaman saya dulu kalau DKK itu CS ya. Kamu nggak CS ku gitu ya, bukan customer service, ya, tapi kamu nggak poloku gitu ya. Kurang lebih begitu saudara. Nah saudara ini menarik. Saudara, kenyataan bahwa mereka disebut orang berdosa tidak menghentikan langkah Yesus untuk mengajaknya ya makan bersama-sama dan membangun hubungan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak dari kita merasa bahwa kita ini berdosa, aku nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, itu tidak menghentikan Yesus untuk datang ke dunia ini, bahkan untuk mati bagi setiap dosa dan pelanggaran saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Itulah Tuhan yang saudara dan saya kenal. Mungkin teman saudara meninggalkan saudara. Mungkin orang-orang yang terdekat meninggalkan kita. Ketika mereka tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, betapa berdosanya kita. Tetapi Tuhan lebih mengutamakan hubungan daripada penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini atau tahun ini sepanjang tahun kita bicara tentang satu tema. Ya, satu tema sentral dari GBI Diaspora Sejahtera, yaitu menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan, dia gak peduli image orang, dia gak peduli kata-kata orang, dia gak peduli orang mau nyinyirin dia apa saudara. Bagi dia, Matius adalah jiwa yang harus dijangkau. Yang percaya katakan amin saudara. Dan dia memulainya dengan apa? Dengan hubungan. Dia gak mulai ngomong gini, Matius tahu gak dosa-dosamu? Tobat kamu, kalau gak tobat kamu masuk neraka. Enggak saudara. Dia memulainya dengan sebuah hubungan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Cara yang terbaik yang Yesus, salah satu yang terbaik yang Yesus kerjakan adalah ngajak makan. Haleluya. Karena ada seseorang yang pernah berkata kepada saya, karena ketika mulut terbuka, maka hati juga terbuka. Jadi kalau saudara mau nginjilin orang saudara, ya jangan garingan saudara ya. Ya ini jangan dibuat ke metode saudara. Oh jadi kalau penginjilan efektif itu harus pakai makan-makan. Ya enggak juga begitu saudara. Tapi biasanya maksudnya apa? Kalau makan itu kan lebih santai, relax ya.
Diajak makan, apalagi dibayari, ya beda ya saudara. Kalau saudara ngajak makan tapi saudara nyuruh yang saudara ajak makan itu membayari, wah ya senang saudara. Apalagi pesanan saudara lebih banyak dari pesanannya dia, ya malah nggak dimenangkan saudara ya. Wis pisan iki ae, kan gitu kan saudara ya. Tapi kalau saudara ajak makan, mungkin makanannya sederhana, tapi saudara juga bayari saudara, maka mulut yang terbuka akan membuat hati yang terbuka. Haleluya. Kurang lebih begitu saudara ya. Nah itu yang dilakukan. Itu artinya apa? No judgment, gak ada penghakiman. Yesus gak ngomong duduk gini saudara, makanan belum keluar. Terus Yesus ngomong sama Matius. Matius kamu tahu gak tak panggil ini dosamu apa? Matius yang terdek ini saudara. Enggak saudara, diajak makan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, discipleship saya tuliskan di sana is relationship. Kemuritan itu sesungguhnya esensinya adalah hubungan. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara rindu dikatakan sebagai murid Kristus. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, panggilan untuk menjadi murid itu adalah sebuah keniscayaan. Saudara nggak bisa ngomong sama Tuhan, saya mau jadi Kristennya, tapi saya nggak mau jadi muridnya. Nggak boleh, nggak bisa saudara seperti itu. Saudara hanya jadi fansnya, saudara hanya jadi pengikutnya, tapi nggak sungguh-sungguh jadi murid Yesus. Nggak bisa. Saudara, di dalam kekristenan saudara, ya ikut Yesus itu artinya saudara ikut Yesus atau tidak sama sekali. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau meyakinkan setiap saudara dan saya hari ini bahwa setiap kita yang mulut kita percaya kepada Kristus, hati kita mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah murid-muridnya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Dan Tuhan Yesus memulainya dengan apa? Membangun hubungan. Bangun hubungan saudara. Dia nggak ngomong sama Matius tentang dosa-dosanya. Dia nggak menegur Matius tentang betapa dalamnya dia jatuh. Tapi dia ngajak Matius makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari di tempat ini. Yesus mendahulukan hubungan lebih daripada penghakiman. Dan hari ini pun saudara, seharusnya kita juga menyadari Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengambil bagian sakramen perjamuan kudus. Itu menandakan saudara dan saya mengingat kembali, remembering the goodness of the Lord, mengingat kembali kebaikan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika engkau angkat roti, engkau sedang mengingat tubuhnya dipecah-pecahkan bagi saudara. Ya, dari atas kepala sampai ujung kaki dia menderita, begitu menderita. Dia merengkuh semua penderitaan itu saudara, bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mengangkat cawan, saudara engkau mengingat darahnya tercurah. Saudara, bagi keselamatan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil sakramen perjamuan kudus, kita mengingat kembali Allah yang penuh kasih, Allah yang membangun hubungan dan rindu punya hubungan yang intim, yang karib dengan setiap umatnya yang telah ditebus. Yang percaya, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Saya berdoa saudara mengalami kembali kasih Allah. Kalau saudara hari ini ditolak sama teman saudara, orang-orang yang terdekat dengan saudara, ya, saudara hari ini mungkin diputuskan hubungan dengan orang-orang yang terdekat, ya, saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak saudara, bahkan rindu untuk memiliki hubungan yang karib dengan setiap umatnya, namanya Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah melalui perikop ini, orang yang merasa benar itu memisahkan diri, tetapi orang yang dibenarkan mengasihi. Saya ulangi ya, Bapak Ibu Saudara, sudah bisa baca juga. 1, 2, 3 ya. Orang yang merasa benar apa? Memisahkan diri, tetapi orang yang dibenarkan apa Bapak Ibu? Mengasihi. Ya. Saudara, ayo kita baca di ayat yang ke-11. Ya, ini singkat-singkat aja ya saudara ya, enggak usah banyak-banyak ayat. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, melihat apa? Melihat Yesus lagi makan, ya. Mereka enggak ikut makan, tapi ikut lihat. Banyak kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di antara gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, enggak ikut pelayanan, tapi melok ngomentari. Haleluya. Tapi di sini enggak ada, saudara ya. Enggak ada ya. Enggak ada yang kerasa, saudara. Kan begitu ya. Makanya banyak sekarang komentator, termasuk sekarang komentator bola ya. Komentator itu enak pokoknya. Itu seharusnya gini, wah itu salah itu. Nendangnya kurang bengkok. Oh,
Mbok kira nendang bengkok itu ya segampang itu latihan saudara ya. David Beckham aja ya waktu saya pernah ke Old Trafford ya saudara ya di MU sana, dia bilang salah satu orang yang di situ tua, dia bilang itu David Beckham tahu nggak? Dulu itu dia kalau semuanya pulang dia nggak pulang, lampu stadion sudah mati, dia tetap ada di lapangan. Sampai apa? Sampai dia ngelatih tendangan pisangnya itu masuk gawang sampai 100 kali, baru dia bisa pulang. Kalau enggak dia nggak akan dia nggak akan selesai latihan. Nah, saudara, komentator enak. Wah, harusnya itu nendang pisang itu. Enak aja ngomong ya saudara ya. Nah, saudara, apalagi sekarang juga masuk di tahun-tahun politik ya, hari-hari ini saudara ya. Ini yang berkontestasi ini, wah ini sudah Prosneling 5 ya, gaspol ya, nggak pakai rem saudara. Wah, ini karena kurang 10 hari lagi. Betul ya? My brother, wah yang ada di belakang itu saya nggak sebutkan nama, nanti saudara pikirnya saya kampanye di sini saudara ya. Diprit sama Bawaslu nanti. Tapi saudara tahu siapa yang saya maksud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sama kayak orang Farisi ini. Dia nggak ikut makan, tapi herannya ikut melihat, saudara. Ikut ngomentari. Ya, saudara ya. Di sana dikatakan 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, saya nanya, kalau melihat berarti kan tahu kan? Ya saudara, masuk rumah, jalan. Loh, masuk rumahnya Matius. Iya, dilihat. Ya, dilihat. Zaman dulu mungkin rumahnya nggak seperti yang sekarang tertutup begitu ya. Saudara, rumahnya bisa terbuka, ngelihat lewat jendela gitu. Wih, mangan ayam goreng gitu ya saudara. Wih, sambal enak itu gitu ya. Lihat aja, nggak ikut makan saudara. Tapi ikut komentari. Dikatakan gini saudara. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, jadi pemungut cukai jelas tadi ya, itu disamakan dengan orang berdosa. Ya, sudah ada judgment, sudah ada penghakiman. Ya, tapi Yesus sudah tenang-tenang aja itu. Ya, orang benar atau orang yang merasa benar itu memisahkan diri. Orang yang dibenarkan memutuskan untuk tetap mengasihi. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang namanya Arken Hughes ya, atau Hughes ya, dalam salah satu bukunya dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara, agak panjang ya, tapi saya baca aja saudara. Perasaan benar ya dapat dengan mudah diselewengkan menjadi merasa paling benar. Ya, jadi misalnya ya, kalau saudara melakukan sesuatu, misalnya saudara mengendarai motor atau naik mobil, saudara merasa saudara telah mematuhi peraturan lalu lintas, berarti saudara benar ya. Ada lampu merah, saudara berhenti, atau baru kuning, saudara sudah ambil ancang-ancang, berhenti sopan di belakang garis, berhenti, gitu kan? Berarti saudara benar dong, benar ya? Saudara mematuhi lalu lintas. Perasaan benar atau tindakan benar dapat dengan mudah diselewengkan menjadi begini, merasa paling benar dan menghakimi yang berlebihan. Contohnya kayak tadi, saya udah matuhi lalu lintas nih. Lampu kuning saya rem, lampu merah saya berhenti. Ya, bukan lampu kuning saatnya gaspol, saudara ya. Lampu merah itu ya, itu baru kita berhenti. Enggak saudara, lampu kuning udah hati-hati, pelan, lalu berhenti. Lalu tiba-tiba di samping saudara ada mobil atau motor kenceng, menerobos lampu merah itu. Saudara yang benar, sikap spontan saudara gimana? Oh dasar itu, benar ya? Ya, saya pun sering melakukannya, jadi saya harus mengakui itu. Kenapa? Karena saudara ngerasa udah benar. Kayak kemarin saudara saya di mana ya, saya lupa udah di kota atau di jalan tol. Pokoknya kalau nggak salah di Surabaya ini. Tiba-tiba waktu saya mau ambil putar balik gitu, ada di mobil depan saya gitu, buka kacanya terus buang sampah gitu. Seakan-akan semua dunia ini adalah tempat sampahnya gitu ya. Jadi dia mau mobilnya tetap bersih, ya dia nggak peduli di luar itu kotor gitu ya. Ya, ini penghakiman kan? Ini terjadi. Loh, saya aja kalau punya sampah itu saya kantongin, saudara. Kalau enggak, saya masukin di tempatnya mobil itu, di samping itu, baru nanti kalau udah turun ya saya buang ke tempat sampah. Ya,
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kan benar kan? Ketika ngelihat orang yang tidak benar begitu, komentarnya langsung apa? Loh, hari gini kok masih buang sampah ini. Mentalnya. Itu saya ngomong sama istri saya seringkali gitu. Nah, itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara merasa sudah rajin ke gereja, saudara baca firman saat teduh setiap hari, tekun 365 hari, tidak pernah bolong satupun. Saudara, perasaan benar dapat mudah diselewengkan. Bukan berarti saudara yang sekarang udah rajin baca Alkitab, udah berdoa, puasa rajin, saudara. Terus ngomong begini, oh kalau gitu ya kita nggak usah rajin aja ya Pak. Bukan. Tapi seringkali kerajinan saudara itu dengan mudah diselewengkan. Betul nggak Bapak Ibu? Dengan mudah kita itu jatuh dalam dosa apa? Penghakiman. Saudara, kenapa? Karena kita merasa lebih benar dari teman kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa saudara? Kita jatuh di dalam dosa apa? Menghakimi yang berlebihan. Nah ini bahaya saudara. Kalau gereja, saudara menjadi tempat di mana orang-orang saling menghakimi satu dengan yang lain, gereja menjadi tempat yang tidak aman. Timothy Keller ngomong begini, gereja seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang dengan bebas bisa berkata bahwa akulah orang yang berdosa. Halo, saudara. Seringkali kan kita masuk gereja kita nggak mau kan mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Kita maunya terlihat baik, kita mau terlihat kudus, kita mau terlihat lebih rohani daripada yang lain. Tapi biarlah di tempat ini saya mau memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada setiap saudara. Tidak ada dari setiap kita yang tidak berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi diselamatkan, dibenarkan, dikasihi oleh Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi ini jadi tempat yang aman buat saudara mengaku, yes saya orang berdosa. Dan saya butuh anugerah Tuhan. Yes saya orang berdosa. Saya mau jadi murid Kristus. Karena saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu yang nomor 2 saudara. Jangan mengisolasi diri. Jangan memisahkan diri. Jangan merasa paling benar. Saudara, seperti orang-orang Farisi tadi. Ya, tetapi menjadi orang-orang yang dibenarkan. Jadi kalau kita merasa saya ini sama berdosanya, saya bisa negur sesama. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya punya kewajiban untuk menegur. Ya, kita harus saling mendorong dalam kasih, saling menegur. Ya, dengan penuh kasih dan kelembutan. Tegas tapi lembut. Kalau saya mau negur, saya tegur. Tetapi saya ngomong begini, kamu mungkin salah. Yes, kamu salah telah melakukan ini. Tetapi aku tidak lebih baik dari kamu. Yang setuju katakan amin. Ketika saya menegur seseorang, saya akan berkata gini, aku tidak lebih baik dari kamu. But I need to do this. Saya perlu mengatakan ini kepadamu. Bertobat. Tapi bukan berarti gini, kalau saya udah bisa negur orang, lalu saya merasa lebih baik dari orang itu. Jangan saudara. Saudara ketika negur orang, saudara ngomong sama dia, aku juga gak lebih baik dari kamu. Aku juga orang berdosa. Satu saat nanti kamu bisa tegur saya. Karena aku juga membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa ada di tempat ini. Yang percaya katakan, amin. Ya, jadi jangan memisahkan diri. Mari kita ada dalam satu persekutuan, saling menerima satu dengan yang lain, saling memberi kekuatan. Saudara, ada temennya yang jatuh, jangan dicungkrokno, saudara. Ya. Kalau nggak dicungkrokno itu bahasa apa ya? Kalau nggak didorong, saudara ya, dijatuhkan, ya, saudara, disyukur-syukurin, saudara. Kapokmu kapan? Ya kamu sih nggak bertobat. Kalau udah begini, minta tolong aku. Wah. Rugi dong, ya gitu ya. Kalau saudara tahu debat hari ini, saudara tahu maksud saya ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi kan. Jadi jangan sampai kalau ada temannya jatuh, ya bagaimana kita tetap rangkul dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tidak ada yang kebal, yang setuju katakan amin. Saudara. Ya, kita nggak ada yang kebal, saudara. Jadi kalaupun hari ini saudara jatuh, jangan mengisolasi diri, jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan orang percaya. Saudara diterima sepenuhnya. Saudara dikasihi sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Tapi oleh anugerah Tuhan juga. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara tetap ada dalam keadaan yang sama. Dia akan memampukan saudara untuk berubah.
Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Ya, barusan saya diajak sama Pak Danu, Bu Hesti ke Lapas Porong, saudara. Main kapan-kapan nanti kita ke sana ya. Kemarin sama Bu Bani ya, sama Pak Adam, sama Pak Agung, saudara ya. Mas Agung mana lah, Pak Agung ya. Pak Agung jadi WL-nya, saya pembawa firman-nya ya. Pak Adam, Bu Danu, ya Bu Bani bersama-sama. Saudara, menarik kalau di lapas itu saudara ya. Kalau terakhir saudara pergi ke lapas, saya pernah ke lapas beberapa kali, yang terakhir saudara keadaannya berbeda. Kenapa? Karena setelah beberapa waktu saya dengar lapasnya kebakaran katanya gitu saudara. Wih, saya bayangin kebakaran. Wah, jadi gimana itu kebakaran? Iya, tapi habis ini dibangun Pak. Ekspektasi saya ya paling dibangun ya biasalah dibangun saudara ya. Tapi pas kemarin saya diundang lagi datang ke sana, saya masuk saudara. Masuk nyes gitu, ademnya minta ampun. Luar biasa. Udah kayak ke Pondok Daud. Loh beneran kayak gini saudara. Masuk saudara, wih AC-nya. Main musiknya lengkap, drumnya elektrik, keyboardnya lengkap, gitarnya saudara, bassnya. Wah, saya bilang gini, loh sama Pak Adam. Pak Adam, ini lebih bagus gerejanya daripada cabangnya diaspora, di Adipala, di Jombang, di mana? Iya, saudara. Saya pernah terakhir ke Triteh Kulon sama ke Adipala, saudara ya. Itu ngomong pakai mic gitu, bau antar tapi wah kupingnya sakit, saudara. Kadang ngingan, pokoknya nggak karuan, saudara ya. Kemarin, saudara, wah luar biasa. Saya nolak gini, wah adem bersih, saudara. Lampunya terang, ya semuanya ini mic-nya yang terbaru, saudara. Baca bayangin, saudara. Ya, itu di dalam lapas loh begitu saudara. Ketemu orang-orang banyak segala macam, ada orang baru. Terakhir saya ketemu sama anak muda. Potongannya ganteng, bersih saudara. Dia katakan, Mas, Pak dari mana? Saya dari Papua katanya. Wah, ternyata dia orang salah satu asisten ya mantan bupati di sana saudara. Dan kebetulan saya pernah ke daerah itu saudara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang bisa jadi orang-orang yang tertolak. Orang-orang yang ada di tempat itu, ada yang dijebak lah, ada yang memang karena kesalahannya sendiri, ya ada yang cuma 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan saudara, bagaimana perasaan mereka yang ada di dalam. Terakhir saya minta Pak Adam untuk berdoa berkat saudara. Ya, dia juga kadang kita juga berdoa bingung di situ saudara. Ya kalau saya berdoa gini ya, terimalah berkat, pulanglah dan terimalah berkat. Ya, nah. Mungkin langsung mereka jawab dalam hati, iya enak kok awak memulih. Habis ini keluar, aku gak pulang, di sini aku ya kan. Aku pulang ke selku kan gitu ya. Makanya hati-hati dengan doa-doa kita gitu ya saudara ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bisa jadi adalah orang-orang yang tertolak. Banyak dari mereka ketika keluar dari penjara, ya mereka tidak diterima sama keluarganya sendiri. Atau mungkin sama circle teman pertemanan mereka. Tapi kalau hari ini saudara ada dalam keadaan yang sama, mungkin saudara nggak perlu mengalami penolakan sampai harus masuk ke penjara, saudara. Tapi kalau hari ini kau mengalami perasaan tertolak, mungkin karena saudara melakukan sesuatu kesalahan. Mungkin hari ini kau jatuh di dalam dosa. Dan kau sendiri, mungkin orang-orang nggak ngerti. Bahkan orang-orang nggak menolak saudara. Tetapi dirimu sendiri merasa tertolak. Kau merasa jauh dari Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang sedang menerima, yang sedang mengenadahkan tangannya, membuka tangannya, siap untuk menerima saudara. Yang percaya katakan amin. Apapun dosa dan pelanggaran saudara, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, belas kasihan Kristus itu dinyatakan melalui orang-orang yang telah mengalami kasih-Nya. Jadi belas kasihan Kristus itu dinyatakan melalui saudara dan saya yang telah mengalami kasih Tuhan. Jangan berharap orang lain mengalami kasih Tuhan. Kalau saudara sendiri tidak menjadi saluran berkat, menjadi alat kemuliaan, perpanjangan tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara hari ini, saudara lagi ngomong sama temanmu yang ada punya masalah, saudara katakan, percaya Tuhan Yesus itu ngasihi kamu. Tuhan Yesus itu ngampuni kamu. Jangan takut, pokoknya Tuhan itu akan menyediakan berkatnya buat kamu. Sekarang kamu doa, kamu puasa, kamu jengking pakai lututmu berdoa. Setelah pulang saudara, ya saudara nggak bayari makanannya, saudara tinggalkan orang itu bahkan nggak nyangoni dia. Dari mana dia bisa merasakan kasih Tuhan? Yang setuju katakan amin.
Kalau cuma nasihat aja, saudara, ya banyak akeh tunggale kan gitu, saudara. Banyak orang melakukannya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, belas kasihan Kristus itu dinyatakan melalui orang-orang yang telah mengalami kasihnya. Berapa banyak dari saudara yang telah mengalami kasih Kristus? Mari lambaikan tangan saudara. Itu artinya saudara menjadi alat, menjadi perpanjangan tangan kasih setia Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita janji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku udah pernah mengalami kasih-Mu, Tuhan biarlah melalui hidupku kasih yang sama boleh juga dialami oleh orang-orang, teman-temanku yang percaya, katakan amin. Amin, saudara. Ya, dari situlah terang Tuhan itu bersinar. Disitulah Injil itu sedang diberitakan. Saudara nggak harus jadi pengkhotbah yang luar biasa. Saudara nggak harus ada di mimbar untuk menyampaikan Injil Kristus. Ketika engkau mengalami kasih Kristus, di saat yang sama engkau bisa menjadi saluran berkat untuk membagikan kasih Kristus yang saudara alami. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ayat firman Tuhan di situ dikatakan, ayat yang ke-12 13, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan mengartikan arti ini, oh berarti aku hari ini gak usah persembahan wis. Kan bukan persembahan, yang penting belas kasihan, saudara. Justru melalui persembahan saudara, korban saudara, saudara sedang menyatakan kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang memberikan persembahan untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Sering gak saudara dengar itu? Ya. Mari beri persembahan, maka engkau akan diberkati berkali lipat. Saudara, saya percaya hukum tabur tuai. Tapi kalau hidup saudara, persembahan saudara punya motivasi untuk keuntungan diri sendiri, saudara sedang tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi engkau sedang melakukannya untuk dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Maka itu bukan persembahan, itu bukan penyembahan. Atau kalau dikatakan itu penyembahan, engkau sedang menyembah dirimu sendiri. Itu penyembahan berhala sesungguhnya. Kenapa? Karena engkau sedang melakukan persembahan dengan apa? Dengan maksud engkau menerimanya kembali. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami belas kasihan Tuhan, dan engkau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, engkau berkata, ini aku Tuhan yang telah mengalami kasih-Mu, izinkan aku menjadi alat kepanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia. Yang percaya katakan amin. Bukan soal jumlahnya. Benar gak saudara? Ya, Timothy Keller ngomong begini, gereja seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang dengan bebas berkata bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Karena untuk itulah gereja ada. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Dia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berapa banyak saudara hari ini merasakan bahwa saudara adalah orang berdosa, maka Yesus datang untuk saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara, semakin kau menyadari keberdosaan saudara, semakin kau menyadari ketidakmampuan, keterbatasan saudara, semakin saudara dan saya menghargai kasih dan anugerah Tuhan. Semakin kau menghargai Kristus dan karya keselamatannya. Semakin kau menghargai karya salibnya. Dengar anak-anak muda. Saudara, semakin kau merasa kuat, semakin kau merasa pinter, semakin kau merasa bisa, maka kau anggap sepi karya keselamatan Tuhan. Kau akan anggap remeh. Bahkan kau anggap remeh orang tuamu. Kau anggap remeh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Kau merasa hebat, merasa kuat, merasa pinter, merasa bisa. Tapi semakin kau merasa gak bisa apa-apa. Semakin kau merasa keberdosaanmu, keterbatasanmu. Saudara Raja Daud berkata, siapakah aku ini sehingga aku dianggap sebagai orang yang dikasihi Allah. Saudara, dia tahu dia seorang raja, dia seorang pemazmur. Dia bisa menghasilkan ya pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia berkata, siapa aku ini? Aku orang yang berdosa. Yesaya katakan, aku ini orang yang najis bibir.
Saudara, setiap nabi-nabi Allah dia menyadari keberdosaannya, ketidakmampuannya, saudara. Tapi hari ini kebalik, seringkali kita orang Kristen merasa bisa, merasa mampu, merasa lebih hebat dari yang lain. Biarkan hari ini Bapak Ibu Saudara, karya salib Kristus yang diperhadapkan di hadapan saudara, menyadarkan keterbatasan dan keberdosaan kita. Yang setuju katakan amin. Karena semakin kau mengalami itu setiap hari, semakin kau mengandalkan Tuhan juga setiap hari. Yang setuju katakan amin. Kenapa gereja penuh ketika ada penderitaan? Kenapa gereja penuh ketika COVID-nya waktu itu lagi naik? Kenapa gereja penuh ketika banyak orang mati karena COVID? Semua pakai masker, semua berbondong-bondong cari mujizat. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa selamat oleh dirinya sendiri. Halo? Tapi apakah saudara nunggu ada COVID lagi? Apakah saudara harus menunggu ada penderitaan lagi? Apakah saudara harus menunggu ada penganiayaan saudara? Sehingga saudara berlari-lari kepada Tuhan. Hari ini mari sadari keterbatasan saudara. Mari sadari keberdosaan kita. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Untuk itulah tubuhnya terpecah. Untuk itulah darahnya tercurah. Disitulah letak kekuatan kita. Kenapa? Karena kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tuliskan di sana pernyataan yang terakhir. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Ya, mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Saya minta kita akan membaca pernyataan ini saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, di sana bisa dibaca ya. 1, 2, 3. Kristus datang ke dunia dan menghidupi hidup yang seharusnya kita hidupi. Dia mati di atas kayu salib untuk gantikan kita yang seharusnya ada di sana. Agar kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan menyatakan kasih-Nya di dunia yang berdosa ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani meja perjamuan bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di bumi ini, dia mendahulukan hubungan lebih daripada penghakiman. Kalau hari ini saudara datang, saudara dengan keterpurukan, dengan setiap pergumulan yang saudara miliki, percayalah, saudara, Tuhan rindu punya hubungan dengan saudara. Tuhan rindu untuk menggapai saudara. Tuhan rindu untuk berbincang-bincang dengan saudara. Tuhan rindu untuk menjadi dekat dengan setiap umatnya. Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati, broken hearted. Mereka yang datang dengan brokenness, mereka datang dengan kehancuran hati. Tuhan dekat dengan mereka. Tuhan dekat dengan saudara. Mari kembali renungkan kebaikan Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa lebih benar, lebih hebat, lebih kudus dari yang lain. Karena orang yang merasa benar biasanya justru mengisolasi diri. Orang yang merasa benar itu seperti ada di menara gading. Dengan tangannya dia tunjuk orang lain. Karena dia merasa dia lebih hebat, lebih benar dari orang lain. Tapi orang yang dibenarkan oleh karena salib Kristus, memutuskan, dimampukan untuk mengasihi orang lain. Mari bersyukur. Mari bersyukur saudara untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Dan yang terakhir kita belajar, belas kasihan Kristus dinyatakan melalui orang-orang yang telah mengalami kasih-Nya. Belas kasihan Tuhan, terang Tuhan, kasih Tuhan. Itu bukan dinyatakan melalui orang lain. Bukan, dinyatakan melalui saudara. Saudara dan saya, kita semua yang telah mengalami kasih Allah. Kapan Pak saya pernah merasakan kasih Allah? Kalau hari ini saudara bisa berdiri di atas kedua kakimu, itu artinya Tuhan mengasihi saudara. Itu artinya Tuhan sedang memelihara saudara. Kalau hari ini saudara ada makanan di meja makan saudara. Mungkin saudara berkata, enggak Pak, saya nggak bisa berdiri. Saya lumpuh, saya duduk saudara. Tapi kalau setiap saudara boleh menyadari, saudara bisa tarik nafas, buang nafas. Ada detakan jantung, saudara tetap berdetak sampai hari ini. Itu kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu bukan hanya berarti datang dengan uang yang tiba-tiba datang memberkati masuk dalam rekening saudara. Tiba-tiba saudara dibebaskan dari hutang-hutang saudara.
Saudara, uang itu bukan kebaikan Tuhan itu bukan hanya datang ketika saudara mengalami mujizat. Tiba-tiba hari ini yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui setiap tarikan nafas dan detak jantung saudara. Sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan kebaikannya. Oleh karena itu hari ini ketika saudara telah mengalami kasih-Nya, sadari satu hal saudara. Saudara itu juga berarti menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kristus datang ke dunia ini dan Engkau menghidupi hidup yang seharusnya kami hidupi. Engkau mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami yang seharusnya ada di sana. Agar hari ini kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan boleh menyatakan kasih-Mu di dunia yang berdosa ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang kami boleh dengar. Dan bila sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus, kami kembali mengingat karya salib-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, mohon ampun, layakkan, sucikan, kuduskan aku. Sebelum saudara mengambil roti dan cawan ini, mari minta ampun sama Tuhan. Tuhan, layakkan aku Tuhan, layakkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan hamba-hambamu juga yang mengambil bagian dalam pelayanan meja pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus diberikan kepada mereka yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditandai dengan baptisan selam. Hanya bagi mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima baptis selam, saudara bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku, katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi berkata Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mari yang sudah bisa bangkit berdiri saudara. Diamku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita percaya bahwa melakukan perjamuan kudus, mengambil sakramen tubuh dan darah Yesus ini, saudara manunggal, saudara ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam saudara. Mari kita akan membaca pengakuan iman GBI versi yang ringkas, dimulai dengan kata aku percaya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati dan bangkit naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci.
Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari angkat roti saudara. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari saudara makan dalam nama Yesus. Darahnya tercurah di atas kayu salib bagi saudara. Setiap tetesan itu sesungguhnya menandakan keberdosaan kita. Di ujung kepalanya ada mahkota berduri. Tangannya dipakukan di salib. Kakinya di atas kayu salib tergantung. Saudara yang dikasihi Tuhan, darahnya tercurah bagi saudara. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya engkau telah menjadi sembuh. Amen. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah itu nyawa. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Supaya saudara dan saya yang harusnya kehilangan nyawanya karena dosa kita. Hari ini saudara menerimanya di dalam Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya ini kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari dengan iman minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kembali mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk karya salibmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Dia berkorban karena dia mengasihi saudara. Kita ini menjadi berharga Bapak Ibu Saudara. Bukan saudara karena saudara hebat. Bukan karena saya taat. Tetapi kita berharga karena Tuhan mati bagi saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan baik. Karena bersyukur kami hidup karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Dengarkan syafaat kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan syafaat kami. Silakan duduk saudara di hadapan Tuhan. Kembali kami bersyukur dan terima kasih oleh karena berkat firman yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami. Engkau mendahulukan hubungan kami yang berdosa ini daripada menghakimi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami terus mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapa Wakil Gembala kami dimanapun hamba-Mu ini melayani. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkatinya. Berkati juga keluarga, istri dan anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan.
dalam pemilihan pemilu yang siap dilakukan. Kami percaya Engkau tetap berdaulat bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diberi rasa aman, damai, sampai pada pemilihan ini berakhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Berikan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa kota kami Surabaya Tuhan. Berkati pemimpin kota kami. Berkati terus 3 pilar kota kami yang terus bergandeng tangan untuk memberikan rasa aman bagi warga kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hanya kami taruhkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami semua yang melayani pada pagi hari ini, kami percaya tangan Tuhan juga menyertai memberkatinya. Sekecil apapun pelayanan kami, Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk semua jemaat, baik yang hadir maupun tidak hadir, dalam setiap persoalan, masalah maupun pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka juga. Engkau juga melihat mereka yang sakit, juga Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, berbeban berat beri kekuatan. Bahkan mereka yang berduka, kami percaya Tuhan beri penghiburan dan kekuatan baru Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan berikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama, biarlah filosofi ini tertanam dalam hati dan pikiran kita. Di bulan diakonia ini, mari kita nyatakan kasih kita kepada sesama. Shalom, saya Bu Eta dari MK Sukun 8. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sudi Dharma, Pak Erlangga, dan seluruh staf-staf diakonia serta sponsor-sponsor diakonia di DSCM. Mengucapkan terima kasih karena telah membantu anak saya melalui SPP dari kelas 6 SD hingga saat ini, di mana anak saya sekarang sudah SMA kelas 1. Terima kasih, semoga Tuhan membalas semua kebaikan seluruh staf DSCM, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, telah terselenggara Appreciation Day pada 21 Januari dan Vision Day pada 28 Januari. Terima kasih kepada Gembala Senior, Wakil Gembala, seluruh volunteer dan jemaat Tuhan yang ikut terlibat dalam memberikan apresiasi dalam bentuk voting maupun donasi. Berikut pengeluaran dan pemasukan pelaksana acara tersebut. Pengeluaran sebesar Rp11.716.000, pemasukan sebesar Rp7 juta. Dalam rangka acara Appreciation Day telah dibagikan voucher untuk semua volunteer. Terima kasih kepada jemaat pelaku usaha yang turut berpartisipasi dalam penyediaan voucher ini. Sam ID, Masakan Babi, Kanelop Jus Bungkus, Enda View and Villa Batu, Villa Comfort, View Amazing, Lumpia GS, Jajanan khas Surabaya, juaranya Lumpia, Megah AC, mengatasi masalah AC mobil Anda. Mama Cha, mari makan cama-cama. Chef Kim, Korean Food. Menyongsong pemilu 2024, mari kita bersama berdoa dan berpuasa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati bangsa kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya.
Secara khusus kita akan berdoa buat pemilu dan NKRI agar karya Tuhan terjadi di antara umatnya, khususnya atas bangsa Indonesia. Sebab itu mari ambil bagian dalam doa puasa mengasihi bangsa pada 6 Januari sampai 10 Februari 2024. Doa puasa dapat dilakukan di rumah masing-masing kecuali hari Rabu pukul 10 sampai selesai dan hari Jumat pukul 9 sampai selesai. Bapak Ibu bisa hadir berdoa bersama secara online di Menara Doa NICC. Untuk hari Sabtu dan Minggu bergabung dengan ibadah yang ada. Premarital class diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki pasangan dan mempunyai rencana untuk menikah. Kelas ini juga menjadi syarat yang harus diikuti setiap pasangan yang akan menerima pemberkatan nikah di DSCM. Premarital class batch 3 DSCM Malang bisa diikuti mulai Minggu 11 Februari 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat di NICC. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja Bapak PDM Yohanes Bakhtiar atau langsung datang pada pertemuan pertama. Bulan Februari ini bersama Bapak Gembala Senior Pendeta Dr. M. Sudidharma, kita akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan dalam Pastor Teaching Hybrid di hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC yang melalui Zoom meeting ID 963 4407 7686 Paskut Pengajaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, kegiatan WBIM 3 sudah terselenggara dalam penyertaan Tuhan. Aula CPM dipenuhi warna merah dan pink. Para wanita begitu sukacita mengikuti acara ini, apalagi pulang membawa door prize. Para wanita yang belum hadir, kami tunggu bulan depan. Liputan kegiatan Wanita Bethel Indonesia M3 Maria Marta Ministry mengakhiri rangkaian informasi yang disampaikan oleh tim multimedia. Murid Kristus, memuridkan bagi Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tak syukuri sing dadi berkati. Sekali lagi ya. Aku Mari kami undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri, berikan salam kiri kananmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin betapa besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu.
Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, ini ada sekali lagi bulletin ya, Evergreen Bulletin ini masih ada saudara ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Saudara yang tadi belum dapat bisa ambil lagi di pintu keluar. Saudara bisa baca renungannya dari Pak Gembala, saudara. Dan juga ada renungan-renungan mingguan ya, yang saudara bisa pakai. Dan hari-hari ini kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitasnya ya, termasuk bagaimana kita melihat ada benang merah dari bulan ke bulan ya, saudara. Jadi terus dukung, doakan. Dan Bapak Ibu Saudara juga di sini ada krisnya ya. Jadi bukan katanya Bank Indonesia nggak boleh ngomong QRIS ya, yang benar katanya kris gitu ya. Itu juga bukan depot makanan saudara ya, bukan penyetan tapi kris ya. Ini untuk semua persembahan termasuk yang di NICC, yang di Surabaya maupun yang ada di Malang. Jadi jangan sampai salah kalau saudara memberikan persembahan. Kami mendorong untuk Bapak Ibu Saudara yang memang sudah paham dan bisa. Dan kalaupun yang belum paham dan belum bisa Bapak Ibu Saudara mendekati para petugas, staf gembala ya yang ada di belakang atau di pintu keluar. Saudara bisa minta tolong bagaimana caranya diinstal dan seterusnya ya. Tapi kalau saudara sudah punya smartphone, saya pikir sudah bukan hal yang asing buat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau sudah pernah pergi ke yang ada Maret-Maretnya itu biasanya pakai poin, di scan dan seterusnya ya, saudara tentu juga bisa melakukan itu di gereja ini. Jadi kami berusaha untuk membuatnya jadi cashless ya saudara. Hanya untuk apa? Supaya setiap kita memiliki sebuah pertanggungjawaban yang lebih baik gitu ya. Jadi untuk perhitungan dan pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya juga semakin baik dari hari ke hari ya. Tapi bukan berarti kalau cash terus lalu ditolak begitu ya. Enggak saudara. Saudara perhatikan tadi ada amplop yang baru ya. Sudah ada amplop yang baru kalau nggak salah. Saya lihat juga saudara bisa gunakan tetap amplop yang ada ya. Dan di amplop itu juga disertai dengan kris. Ya, sekali lagi kris itu gunanya apa? Kris itu salah satu alat bayar yang kita bisa gunakan untuk bisa memberi persembahan di gereja ya. Jadi saudara sekali lagi itu yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Selain itu juga jangan lupa ambil ini ya ketika saudara pulang dan juga bagikan ya kepada teman, jemaat dan mulai lihat sekeliling saudara. Karena apa? Dari Bapak Ibu Saudara, belas kasihan Tuhan itu dinyatakan bukan melalui orang lain, tetapi melalui diri saudara yang telah mengalami kasihnya. Amin. Jadi kalau hari ini lihat, loh kok nggak datang, loh kok nggak ada, ditelepon, dihubungi saudara, dikunjungi saudara. Ya, jadi kunjungan itu bukan hanya tugasnya Pak Nardi dan kawan-kawan saudara ya. Tapi kita sebagai warga kerajaan, kita orang-orang yang sudah ditebus, kita mau menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita. Amin. Puji Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat yang datang daripada Tuhan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan memberkati saudara hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya sendiri kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya melalui hidupmu engkau menjadi saluran berkat, menjadi alat kepanjangan tangan kasih Allah kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati pulang, diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.